Shalom dan selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita menikmati kasih sayang Tuhan, boleh dikaruniakan hari baru. Kita bertemu dalam saat teduh, doa dan renungan pagi edisi Kamis 18 Maret 2021. Kita siapkan firman Tuhan dari Mazmur 51 ayat 1 sampai 15. Tema kita hari ini, sorak kegirangan. Mari kita berdoa. Pagi ini Tuhan, kami menyambut hari baru, kami bersyukur, kami memuliakan Engkau. Tuhan mengantar kami sampai pada saat ini. Harapan kami terus diantar Tuhan hari ini. Kami mau dasari perjalanan hidup kami hari ini dengan firman Allah. Tuntun kami dalam membaca dan mendengarkan, merenungkan dengan baik, dan Roh Kudus menjadi pemimpin kami. Layakkan kami menikmati dan menghidupi firman Tuhan saat ini. Dan ampuni dosa kami siap mendengarkan firman-Mu dalam Kristus Yesus. Kami berdoa. Amin. Mazmur 51 ayat 1 sampai 15. Pengakuan dosa. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, dari Daud ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsyeba. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat. Supaya ternyata Engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang Kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan jangan mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Amin. Tema kita hari ini, sorak kegirangan Paranupaiman Sende Pakadua. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saat proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan, suasana demikian hening. Setelah usai pembacaan oleh sang proklamator Bung Karno, sorak-sorai menggempita di pelosok tanah air Indonesia. Betapa tidak, 3,5 abad dijajah Belanda dan 3,5 tahun dijajah Jepang cukup melelahkan bangsa Indonesia, sehingga tak heran bila proklamasi kemerdekaan membangkitkan kegirangan. Daud, penulis Mazmur 51, merasakan betapa dalam rasa bersalah menekan hati dan pikirannya. Ia mengubah Mazmur ini setelah teguran Nabi Nathan atas kejahatannya terhadap keluarga Uria. Daud mengakui kesanggupan Allah yang mengasihaninya, menghapus pelanggarannya, membersihkannya dari kesalahan dan mentahirkannya dari dosa, dengan kasih setia serta rahmat-Nya yang besar. Bahkan Daud membuka keberadaannya yang nista, sebab dia mengatakan bahwa sejak dikandung dan diperanakkan, ia sudah dalam dosa dan kesalahan. Ia mengajukan permohonan sekaligus mengakui kemurahan Allah yang membersihkan,
membasuh dan menyembunyikan wajahnya dari dosanya, maka ia pasti tahir, lebih putih dari salju dan terhapus dari segala kesalahannya. Daud khawatir terbuang dari hadapan Allah dan kehilangan roh Allah yang kudus. Oleh karenanya, keyakinan bahwa kegirangan dan sukacita akan menjadi bagiannya lagi. Sekalipun tulangnya diremukkan Allah, tulang itu akan bersorak-sorak kembali. Saudara yang Tuhan kasihi, Daud mengakui kesalahannya dan meyakinkan akan pengampunan, keselamatan dan pemulihan Allah, lalu berkomitmen menjadi berkat bagi sesama, melebihi sorak kegirangan kemerdekaan. Apakah Anda sudah mengalaminya? Terpujilah Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami tunduk diri di hadapan Tuhan, kami bersyukur, kami memuliakan Engkau, ya Bapa. Engkau melawat kami dengan kasih-Mu yang luar biasa, memberikan pengajaran-pengajaran dari firman-Mu pada pagi ini, terus mengingatkan kami bagaimana kami terus memuliakan Allah, menyatakan sorak-sorak kami, karena Allah menyatakan pengampunan, keselamatan dan pemulihan bagi kami semua lewat pengorbanan Kristus di kayu salib. Kami sadar ada banyak pelanggaran-pelanggaran dan dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Karena itu ampunilah kami ya Allah, sehingga kami terus dibaharui, dipulihkan, dan menjadikan hidup ini kudus di hadapan Allah. Kami berdoa untuk perjalanan hidup kami hari ini bersama keluarga kami. Tuhan berkati kami, lindungi dan jauhkan dari setiap mara bahaya. Kami menjalaninya dengan baik. Hidup ini terus memuliakan Tuhan. Berikan tenaga baru, semangat baru, kesehatan yang prima. Kami bekerja, beraktivitas dengan baik hari ini. Seluruh keluarga kami Tuhan berkati, anak-anak dalam perjuangan sekolah dan kuliah. Tuhan kiranya selalu menambahkan kecerdasan, kemampuan dan hikmat bagi mereka. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara ini. Tuhan berkati pemimpin kami, TNI Polri, semua yang terkait di dalamnya menangani masalah COVID. Berkati pejuang garda terdepan, terus berkarya dengan baik. Berkati pelaksanaan vaksin, terus berjalan dengan baik dan lancar. Berkati jemaat-Mu hari ini, ada yang bersyukur karena ulang tahun, sempurnakan syukur mereka. Ada yang bergumul, kondisi mereka dalam keadaan tersulit. Tuhan tolong topang mereka semua. Yang berduka Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Orang-orang tua kami menikmati hari tua, berkati mereka tetap sehat semua. Terima kasih Tuhan untuk kebersamaan kami pada pagi ini. Kami memuliakan Tuhan, kami bersyukur, bersorak-sorak kepada Allah di dalam Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Amin. Demikian saat teduh pagi ini. Tuhan dimuliakan. Salam sehat dan shalom.